Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa pemirsa, setiap malam Sabtu kita mengadakan kajian pendidikan dan kemanusiaan. Namun berhubung kita masuk di bulan Maulud, maka kita akan mengambil tema yaitu memahami peringatan Maulud Nabi yang nanti akan disampaikan oleh Kang Rosidin. Namun alhamdulillah untuk saat ini kita ada kemajuan ya, mengenai tempat. Dulu di warung ya, sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Nanti kita akan berproses dan bertahap. Maka pemirsa, mengenai fenomena di dalam masyarakat kita sekarang ini, setiap masyarakat berlomba-lomba untuk mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Bahkan tidak jarang kita juga turut aktif berpartisipasi kegiatan-kegiatan tersebut. Namun ada sebagian ulama ataupun ustadz yang berbeda pandangan mengenai peringatan Maulid Nabi tersebut. Ini bahkan di YouTube ataupun di media sosial banyak yang berbeda pendapat. Mungkin akan nanti dijelaskan oleh Kang Rosidin mengenai hal tersebut. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perdana sedikit membahas persoalan agama. Dan ini sebetulnya sih bukan basic saya. Cuma saya akan mencoba menjawab segala pengetahuan saya. Memang betul kita lihat di YouTube banyak bahkan muncul perdebatan tentang peringatan Maulid Nabi. Ada yang melarang, ada yang membolehkan dan sebagainya. Seringkali kita terlalu mudah mengatakan kata bid'ah. Bid'ah itu apa sih bid'ah? Bid'ah itu artinya sesuatu hal yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi atau tidak ada dasarnya yang dilakukan oleh Nabi. Jadi bid'ah itu artinya sesuatu hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu pengertian bid'ah yang sering kita dengar ya. Namun sebagian juga berpendapat bid'ah itu artinya adalah bid'ah itu ada yang berpendapat ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Karena sebagian para ahli nahwu sorof, pengertian kullu itu bukan berarti setiap, semua, tetapi ada yang mengartikan kullu bid'atin, sebagian. Kullu itu diartikan sebagian. Kalau sebagian berarti tidak semuanya.
Itu ada yang berpendapat itu menurut para ahli nahwu sorof, ya, para guru pesantren lah. Ada kita mah buru-buru ngerti nahwu sorof. Mari kita lihat sesuatu atau segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bukan berarti terlarang oleh Nabi, dan sesuatu atau segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu bukan berarti sunnah hukumnya, dan tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu harus kita ikuti. Itu tidak semua. Nabi beristri sampai 9, itu tidak mesti kita ikuti. Nabi berambut gondrong, itu tidak mesti harus kita ikuti. Nah, sampai-sampai dia mengatakan terlalu mudah bahwa itu adalah sunnah. Sunnah dalam artian hukum, dikerjakan pahala, tinggalkan tidak berdosa. Ada bahasa hadis bahwa nikah adalah sunnahku. Itu berpengertian bahwa nikah adalah hukumnya sunnah. Bukan. Sunnah itu tergantung konteks kalimatnya. Kalau dari segi fikih benar, dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah tersebut juga punya pengertian lain. Sunnah itu berarti gaya hidup. Nah, nikah adalah gaya hidup Nabi. Bukan berarti hukumnya adalah sunnah. Secara hukum fikihnya, nikah itu adalah boleh, mubah. Ada juga mengartikan sunnah itu artinya adalah jalan. Artinya adalah jalan. Nah, mungkin pernah kita dengar kata takrir. Takrir itu artinya Nabi tidak melakukan, tapi membenarkan orang yang melakukan. Paham tidak maksudnya? Hadis adalah suatu perbuatan, ucapan, dan takrir yang dilakukan oleh Nabi. Jadi takrir itu artinya Nabi tidak melakukan, tapi Nabi menyetujui. Itu takrir. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bukan berarti terlarang, boleh jadi karena belum adanya dorongan atau motivasi. Nah, ini menurut saya tidak penting atau benang merahnya antara yang mengatakan bid'ah atau yang mengatakan adanya dalil, adanya dasar hukum. Itu yang terpenting, benang merahnya adalah seberapa maksimal, seberapa besar, seberapa gigih, seberapa sungguh-sungguh kita mengikuti jejak Nabi, kita menteladani Nabi. Saya kira itu. Jadi saya menduga, saya yakin orang yang pertama kali mengadakan ada peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran itu dengan harapan untuk menggugah, mensiarkan Islam agar kita mengingat sejarah Nabi, kisah Nabi, perjalanan Nabi, akhlak yang begitu agung. Mungkin kita bisa berpikir begini. Memang sirah Nabi atau perjalanan Nabi itu ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Itu bisa dibayangkan. 20 tahun saja, 10 tahun saja, itu banyak yang dikurangi atau yang ditambah. Ini 100 tahun. Tetapi kita punya dasar hukum yang kuat. Nabi itu dipuji langsung oleh Tuhan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi berakhlak seperti Al-Quran. Jadi sangatlah wajar, sangatlah layak jika kita sebagai umat Islam itu memperingatinya. Kenapa? Untuk mengenang, untuk mengasah rasa cinta kita kepada Nabi.
Jadi saya kira itu bukan persoalan bid'ah atau yang melakukan perintah Nabi. Yang terpenting kalau tujuan itu adalah positif, tujuannya itu bagus, saya berpendapat setuju adanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti terlarang. Boleh jadi karena belum adanya dorongan. Dan juga mustahil juga orang yang baik, dia berbuat baik lalu dia ceritakan. Kalaupun Nabi tidak memerintahkan, dia itulah bukti keagungan Nabi. Dia tidak pamer tentang kebaikannya. Tapi sebagai umat Islam dan sebagai umatnya itu sangat wajar, karena kita untuk bukti kita cinta kepada Nabi. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Rosidin yang telah menyampaikan materi yang cukup jelas tadi, yang pada intinya yaitu kita harus berlomba-lomba untuk meneladani akhlak perilaku Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan dari Kang Sugianto. Kita lebih. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan ya, mengenai tentang peringatan Nabi ya. Pelajaran apa saja sih yang dapat kita petik atau kita peroleh dengan memperingati Maulid Nabi tersebut ya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja sih pelajaran yang harus kita petik dari peringatan Nabi? Ini jelas banyak. Sampai-sampai ada tokoh agama yang mengatakan kalau kita berbicara soal Nabi yang berkaitan dengan Nabi itu pasti baik. Dari keluarganya saja, kata Muhammad artinya adalah orang yang melakukan perbuatan terpuji secara terus-menerus. Ayahnya Abdullah, hamba Allah. Ibunya Siti Aminah, orang yang memberikan rasa aman. Kakeknya Abdul Muthalib atau Haibah, orang yang bijaksana. Yang menyusui Halimatus Sa'diyah, orang yang berlapang dada. Semua yang berkaitan dengan Nabi itu pasti baik. Itu dari segi nama keluarga yang berkaitan dengan Nabi. Dan kalau kita berbicara soal kebaikan Nabi, itu butuh waktu yang panjang. Karena semua gerak-gerik Nabi itu mengandung hikmah semua. Namun hanya sedikit beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang pelajaran besar yang harus dipetik oleh kita. Yang pertama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi deklarasi atau bendera yang dibawa oleh Nabi itu adalah kemanusiaan. Itu bendera yang dibawa oleh Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ketika hijrah ke Madinah, salah satu sikap Nabi yang dilakukan adalah menjunjung kesepakatan demi perdamaian.
Makanya pengertian Madinah itu artinya adalah masyarakat yang tunduk dan patuh pada hukum. Di dalam Madinah tersebut itu jangan dikira umat Islam semua. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Nabi menghargai, Nabi melindungi. Itulah tolak ukur kita, makanya salah satu kunci kita agar damai, agar bersatu adalah prasangka baik, husnudzon, berprasangka baik. Husnudzon itu ruangnya baik bertatap muka maupun tidak bertatap muka maupun berjauhan. Mungkin tidak kita bertatap muka, kita berendengan, kemudian pasti orang tersebut itu baik sama kita, itu belum tentu. Boleh jadi di belakang kita dia memusuhi, dia menjerumuskan kita. Dan apakah orang yang jauh dari kita itu dia pasti musuh? Belum tentu. Boleh jadi dia lebih setia, dia lebih sayang, dia lebih perhatian pada kita. Oleh karena itu ikatan daripada persatuan, daripada perdamaian itu adalah batin. Tanpa husnudzon, saya menduga akan mudah adanya perpecahan. Makanya ada yang berkata begini, kenapa sih di mana-mana wong beca dan tukang beca musuhan, ya kan? Guru bari guru, saya ustad bari ustad. Kenapa sih seperti itu? Jelas banyak. Yang pertama karena adanya hierarki pengetahuan, ada yang tingkat pengetahuan. Yang kedua karena terlalu mengumbar hati. Makanya salah satu senjata kita agar kita tetap terjaga silaturahmi, tetap terjaga persatuan adalah berprasangka baik. Berprasangka baik, husnudzon. Karena memang manusia itu diciptakan berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa. Jadi para ini nanti setiap orang itu akan berkumpul. Saya beri contoh. Anak keluar dari kelas 6, asalnya dari 30 anak. Ketika keluar pas ke SMP, sama-sama ke SMP tersebut, itu akan berpencar. Kian ketemu bareng kian bro, itu akan bertemu dengan yang sekarakter, yang seprinsip, yang yang sehati. Jadi yang namanya berkelompok-kelompok itu suatu kewajaran, suatu keniscayaan, bukan suatu kesalahan. Makanya kita ikat dengan adanya husnudzon dan prasangka baik. Tidak ngembul, tidak bertatap muka, itu bukan berarti tidak bersatu. Makanya ikatan daripada persaudaraan itu adalah batin, bukan berarti harus sering ketemu. Oleh karena itu mari kita junjung kesepakatan atas dasar husnudzon agar kita tetap tercipta adanya persatuan, adanya perdamaian. Yang pertama kemanusiaan, yang kedua tadi perdamaian. Yang ketiga adalah ilmu. Kalau kita ingin membangun diri, kalau kita ingin membangun suatu desa, kita membangun suatu bangsa, maka perbaiki ilmu kita. Perbaiki ilmu kita. Perbaiki ilmu kita, niati dengan tulus, dengan niat ibadah, selalu kontrol tentang keniatan, disuruh akan tercipta. Bisa dibayangkan ada kan suatu kedudukan, suatu jabatan diduduki oleh orang yang berilmu, tapi ilmunya masih cetek, dia tidak berwawasan, dia mudah tersinggung, dia mudah seuzon, itu akan hancur. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan keilmuan. Saya kira itu jawaban saya. Walaupun tentu masih banyak jawaban, tapi itu sebagian yang perlu saya jawab. Saya kira itu. Terima kasih.
Terima kasih kepada Kang Rosidin yang telah menyampaikan yang sangat jelas dan secara detail tentang pengertian Maulid Nabi. Yang tadi diantaranya pada intinya yaitu marilah kita berlomba-lomba untuk meneladani perilaku Rasulullah. Yang kedua yaitu selalu berhusnudon atau berprasangka baik terhadap persahabatan ataupun teman-teman kita, baik yang sepaham ataupun yang beda paham. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu lagi yaitu Sabtu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.